الحمد لله الذي هدانا لهذا المجمع المبارك لولا أن هدانا الله ولولا أن جمعنا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله رحمكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Ahibbail kiram ibadallah rahimakumullah. Genap jamaah sidang Jumat Masjid Jami' Al-Muttaqin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan terus kita memanfaatkan sisa-sisa waktu dari umur kita. Ahibbail kiram ibadallah rahimakumullah. Alhamdulillah, Jumat kali ini sudah berada di Jumat awal bulan Safar. 1 bulan kemarin sudah kita lewati, bulan yang mulia, bulan Muharram. Ahibbail kiram ibadallah rahimakumullah. Perjalanan waktu umat manusia pada hakikatnya adalah kumpulan waktu-waktu. Dikatakan dalam sebuah ungkapan, yang ungkapan tersebut menyatakan daqatul qalbil mar'i qailatun lahu innal hayata daqaiqun wa tawali. Kalaulah detak jantung bisa berbicara, pastilah dia akan mengatakan kepada kita bahwa kehidupan ini adalah kumpulan dari menit dan detik. Coba kita lihat, terkumpulnya 60 detik menjadi 1 menit, dari 60 menit menjadi 1 jam, dari 12 jam siang harinya dan 12 jam malam harinya, 24 jam kehidupan kita menjadikan 1 hari. Kemudian berkumpul lagi hari-hari tersebut menjadi 1 pekan. Akhirnya pekan tersebut berganti menjadi bulan dan seterusnya, sampailah 360 ataupun 365 hari kehidupan kita adalah waktu-waktu yang telah kita jalani. Ahibbail kiram ibadallah rahimakumullah. Berkaitan dengan waktu, fa inna ma madha fat. Sesungguhnya yang telah lewat pastilah akan terbuang begitu saja. Apa yang sudah kita lewati terlewat begitu saja. Apa yang sudah terlampau dari kepada kehidupan kita akan begitu saja tertinggal. Tidak ada penyesalan yang tentunya sia-sia. Oleh karenanya hendaknya kita sesekali melihat ke belakang daripada kehidupan kita untuk mengintrospeksi diri kita. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik buat kita semua.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa ra'bih. Siapa orang yang dia keadaan hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka sesungguhnya dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsih. Namun ketika seseorang yang kehidupan hari ininya sama dengan hari kemarin, tidak ada perkembangan, fahuwa maghbunun ay khasir, maka dia sungguh telah tertipu dan pada hakikatnya dia mengalami kerugian. Wa man kana yaumuhu syarran min amsih fahuwa mal'un. Bahkan siapa orang yang dia hari ini lebih jelek, lebih buruk ketimbang hari kemarin, maka sungguh dia dalam laknat Allah. Maksudnya adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melaksanakan sholat jamaah, alhamdulillah, bersyukur, ketimbang kemarin yang mungkin sholat jamaahnya masih terkadang dilakukan atau tidak. Bahkan sholat sendiri menggugurkan kewajiban saja terkadang masih ditinggalkan. Kalau hari ini tetap kita istiqomah untuk terus meningkatkan ketakwaan pada Allah, maka termasuk kita orang yang beruntung di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, tidak ada peningkatan sama sekali. Kalaulah kemarin kita masih bisa sholat jamaah, namun tidak ada amalan yang bertambah, maka sesungguhnya pada hakikatnya termasuk orang yang rugi, karena tidak berkembang keimanannya, tidak bertambah ibadahnya, kualitas ibadahnya begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan sama sekali. Oleh karenanya setiap Jumat diingatkan sama sang khatib untuk kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan, dalam artian meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah pengabdian kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sungguh sangat menyayangkan ketika yang hari ini justru meninggalkan ketaatan, padahal kemarin masih bisa sholat dengan berjamaah, padahal kemarin bisa mengikuti majlis taklim, namun hari ini dia tidak mengikutinya karena malasnya, karena kesibukannya. Justru itulah orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang kata Nabi, maghmunun ay khasir, orang yang tertipu, terpedaya dengan hawa nafsunya, yang akhirnya terlaknat dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya kehidupan manusia adalah hakikatnya adalah kumpulan waktu yang kita lewati, dan seandainya waktu yang sudah terlewat itu adalah tidak akan pernah kembali. Imam Ghazali Syekhul Islam pernah ditanya oleh murid-muridnya, ma ab'ada minna. Beliau bertanya kepada muridnya, apa yang paling jauh di antara kita? Kemudian para muridnya menjawab, yang paling jauh adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Yang paling jauh adalah sesuatu yang paling tidak kita jangkau dengan langkah jaraknya. Kata Imam Ghazali, ya pada hakikatnya lebih dari itu adalah yang paling jauh adalah apa-apa mamadha yang telah terlewat. Walaupun satu detik barusan, tidak akan pernah miliaran rupiah pun akan kita bayar, tidak akan bisa kembali. Oleh karenanya manfaatkan waktu sebisa mungkin sebelum kita mendapatkan kesempitan. Maka kesempatan yang kita terima ini lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Sebelum keadaan kita sakit, maka kesehatan ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Ahibail kiram rahimakumullah, wal muammil min ghaib, dan harapan kedepannya masih dalam rahasia Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tetap berharap dengan terus melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya Allah
Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an surah Al-Asr yang kita hafal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayyuhal kiram ibadallah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berqasam, Allah Subhanahu wa taala berjanji dengan menyebut, yaitu demi masa, demi waktu, semua manusia dalam keadaan rugi. Semuanya kita dalam keadaan rugi, kecuali mereka yang mendapatkan keberuntungan. Siapa? Yaitu manusia yang senantiasa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa beramal soleh. Keimanan tidak cukup untuk mendapatkan keuntungan. Keimanan harus dibarengi dengan amal soleh, taat kita pada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kunci keberuntungan kita di alam akhirat nanti. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita, memberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa benar-benar menjalankan dan mengisi waktu-waktu sisa dari umur kita ini dengan amal soleh dan tetap menjaga keimanan yang insyaallah menjadikan kita mendapatkan bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur